إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, jazakumullah. Saya akan jelaskan berkaitan dengan wabah ini supaya bagaimana kita mensikapi bencana malapetaka sebagai seorang muslim. Jadi sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah, bencana, petaka. Seorang muslim, seorang mukmin, dia menghadapinya dengan iman, bukan dengan perasaan. Ketika terjadi sesuatu, pandangan seorang muslim terhadap kejadian itu dengan dua pandangan. Pertama dengan ainul qadar, yang kedua dengan ainus syara'. Pertama dengan pandangan takdir, yang kedua dengan bagaimana syariat mengajarkan kepada kita. Takdir, Allah sudah takdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. Jadi yang pertama, ketika kita melihat berbagai macam bencana, musibah, petaka yang menimpa bangsa ini dan juga terutama kepada kaum muslimin, apakah itu pandemi, penyakit, banjir, kemudian gempa, longsor, gunung meletus, dan musibah-musibah yang lainnya banyak sekali. Ini yang pertama, seorang mukmin melihat dengan pandangan yang pertama dengan ainul qadar dari yang pertama ini, dan juga yang kedua dari yang pertama dengan ainus syara'. Kita wajib mengimani tentang takdir. Dan gak lama lagi kita akan membahas tentang takdir di poin yang ke-40. Bahwa takdir ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan akan terjadi bencana, akan terjadi musibah, akan terjadi petaka, akan terjadi wabah, akan terjadi penyakit. Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita imani. Apakah itu baik atau buruk? An tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruk yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat, menimpa bangsa ini semuanya yang menimpa seluruh manusia Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum bisa lihat di poin yang ke-40. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamuha fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib itu ada di sisi Allah SWT. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib itu kecuali hanya Allah. Allah mengetahui apa yang darat dan di lautan. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Daun yang gugur di seluruh alam semesta ini, satu daun yang gugur Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, melainkan Allah mengetahui.
tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Itu pun Allah mengetahui. Semua yang ada di langit dan di bumi, basah atau kering, Allah mengetahui semuanya. Enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Dan semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua sudah tercatat. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Yang pertama kali Allah ciptakanlah qalam, itu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Abi Hatim dalam kitab As-Sunnah dan yang lainnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Dalam surah Al-Hajj ayat 70. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Hadid di ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidaklah menimpa satu musibah di muka bumi ini dan juga tidak menimpa diri kalian melainkan semuanya sudah tercatat di dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah atas Allah agar kalian tidak berputus asa dengan apa yang terluput dari kalian dan agar kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Dan kita seorang mukmin wajib mengimani semua takdir ini. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat, kita wajib imani. Kalau kita mengimani, kita sabar dan redha dan kita meyakini bahwa Allah sudah takdirkan dan apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita, maka Allah akan menunjuki hati orang itu. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 11. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun surah 64 ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah menimpa musibah, apa aja musibah yang menimpa manusia illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi semua yang berjalan di langit dan di bumi ini tidak lepas daripada kehendak Allah. Semuanya. Enggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi yang Allah tidak kehendaki, tidak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah dan semua berjalan dengan izin Allah. Semuanya. Ini wajib kita imani, orang yang beriman ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang mengimani, Allah akan tunjuki hati. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Kalau ketika kita tertimpa musibah, kita meyakini ini datang dari Allah SWT. Ini Allah yang kehendaki. Apakah bentuknya penyakit, bentuknya wabah, bentuknya kematian, atau yang lainnya, kecelakaan atau banjir,
atau gunung meletus, atau longsor, dan segala macam. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Kita wajib mengimani itu. Dan apa yang Allah kehendaki buat kita sebagai seorang mukmin itu yang terbaik buat kita. Kewajiban kita yaitu kita redho dan sabar. Sabar dan redho. Maka yahdi qalba, Allah akan tunjuki hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah mengetahui semuanya. Apa yang terjadi di langit dan bumi, Allah tahu. Jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan, kita melihat dengan pandangan takdir. Kemudian yang pertama juga, yang kedua dari yang pertama dengan pandangan syariat. Bagaimana menurut syariat? Syariat melihat yang seperti ini, ya kita harus ridho, sabar dan ridho. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat. Jangan kita melanggar. Bagaimana syariat membimbing kita. Ini penting karena tidak ada yang dapat menghilangkan semua bencana, semua petaka, semua musibah kecuali yang satu, yaitu Allah. Hanya Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dalam surah Yunus di ayat 107, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila kamu terkena bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah SWT. Harus kita meyakini demikian. Seorang mukmin harus yakin itu. Enggak ada yang bisa menghilangkan petaka, bencana, wabah kecuali hanya Allah. Langit dan bumi ini, kita dan seluruh makhluk ini semuanya milik Allah. Kalau seandainya orang kemudian meninggal dunia dengan sebab wabah, bencana, Allah sudah takdirkan dan itu sudah ajal. Makanya ucapan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bukan milik suaminya, bukan milik istrinya, bukan milik anaknya, bukan milik orang tuanya, tapi kita semua milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah Taala. Harus yakin. Itu orang beriman demikian. Bukan kemudian dia menyalahkan orang, menyalahkan ini dan segala macam sudah. Bahkan sampai berbuat syirik dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diperhatikan ketika terjadi wabah, petaka, musibah, bencana. Yang kedua, yang harus kita ingat bahwa apa yang menimpa manusia ini dari wabah, petaka, bencana itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Dosa. Dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian dan Allah banyak memberikan maaf. Dosa yang dilakukan oleh manusia ini perbuatan dosa. Semua yang terjadi di langit, di bumi dengan sebab perbuatan dosa manusia. Allah juga sebutkan kerusakan yang ada ini ya juga tangan-tangan manusia. Itu melihat dalam surah Ar-Rum di ayat 41 ayat 42 surah Ar-Rum. Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Qul siru fil ardi fanzuru kaifa 'aqibatu alladhina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 42. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, agar Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Qul, katakanlah, siru fil ardi, berjalan kalian di muka bumi. Fanzuru, lihatlah, akibatul ladzina min qablu, akibat orang-orang yang terdahulu, kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka berbuat syirik. Kalau kita lihat dosa yang paling besar dilakukan di muka bumi, kesyirikan. Kezoliman yang paling besar adalah syirik. Kemungkaran yang paling mungkar, syirik. Maksiat yang paling maksiat, syirik. Lihat di muka bumi ini, di negeri kita Indonesia banyak kesyirikan.
orang ke dukun, orang datang ke kubur-kubur, kuburan dibangun, disembah, orang sujud, bersemedi di kubur, meminta kepada penghuni kubur. Ini syirkun akbar, syirik yang paling besar. Bukan sedikit kubur yang dibangun, ribuan kubur di Indonesia ini kesyirikan, dan dibiarkan seperti itu. Nggak ada yang mengingkari. Bahkan orang diajak untuk kembali. Bahkan ketika terjadi musibah, petaka, masih cari itu kuburan keramat untuk menghilangkan bahaya. Masih datang ke pantai selatan. Ini Nyai Roro Kidul kali yang bisa menyelamatkan. Ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar ini. Mesti kembali kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa menghilangkan musibah, petaka, penyakit, wabah, bencana kecuali hanya satu, yaitu Allah SWT. Ini dosa yang dilakukan oleh manusia ini, perbuatan dosa. Itu syirik satu tuh. Belum lagi kekufuran, belum lagi orang-orang yang melecehkan agama, belum lagi perbuatan bid'ah, belum lagi maksiat yang sekian banyak sudah dilakukan oleh dari mulai atasnya para pejabat sampai ke bawah maksiat. Ini perbuatan pasti akan Allah timpakan azab. Sebenarnya kalau kita lihat yang Allah timpakan azab ini baru sedikit. Kalau mau lihat ayat Al-Quran, kita bicara sumber kita Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Yang Allah timpakan kalau dibandingkan dengan maksiat masih sedikit. Kalau Allah kendaki dihancurkan semuanya ini. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl di ayat 61. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, kalau seandainya Allah mau menghukumi manusia dengan sebab perbuatan kezaliman mereka, maka Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun juga satu makhluk di muka bumi. Allah akan habiskan semuanya. Allah nggak akan tinggalkan satu makhluk. Hatta binatang melata Allah nggak tinggalkan. Semuanya dihabiskan oleh Allah. Semuanya. Kemudian Allah menyebutkan walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah mengakhirkan sampai datang waktu tertentu yang Allah sudah tetapkan. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan mundurkan sesaat dan Allah tidak akan majukan. Dan ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Antum lihat kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, itu Ad, Thamud, kaum Nabi Lut dan yang lainnya, semua dihancurkan. Begitu mereka berbuat dosa langsung dihancurkan semuanya oleh Allah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak ditunda. Sesuai dengan nas Al-Quran Allah sebutkan di sini. Walakin yuakhiruhum, akan tapi Allah akhirkan. Antum lihat lagi dalam surah Fatir di ayat 45. Dalam surah Fatir ayat 45 Allah berfirman, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah ingin menghukumi manusia dengan sebab perbuatan dosa mereka, ma taraka 'alaiha min dabbah, Allah enggak tinggalkan satu binatang ternak pun, Allah enggak tinggalkan, dihancurkan semuanya, dihabiskan. Kalau sekarang ada gempa, ada banjir, banyak yang hanyut. Itu kalau kita lihat nas ayat Al-Quran belum seberapa dibandingkan dengan dosa manusia. Kalau Allah mau, Allah habiskan semuanya. Ini nas Al-Quran mengatakan demikian. Kalau seandainya Allah mau menghukumi manusia dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka, maka Allah nggak akan tinggalkan di muka bumi ini, meskipun hanya satu binatang melata Allah nggak tinggalkan. Walakin yuakhiruhum, akan tapi Allah mengakhirkan ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka,
fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Maka sungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Dia mengetahui semuanya. Jadi akan dikenakan semuanya. Makanya Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan kalian berhati-hati bahwa bencana itu, petaka itu tidak akan mengenai orang-orang tertentu saja yang berbuat dosa, tapi Allah kenakan semuanya. Hatta yang baik dikenakan semuanya. Karena Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Jadi hati-hati kita. Jadi kita nggak bisa diam nih. Orang banyak berbuat dosa, kita kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap kita ingatkan, tetap memperingatkan manusia, nggak boleh kita diam. Jadi Allah, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran ini, Allah banyak memberikan maaf. Dalam surah Asy-Syura itu Allah banyak memberikan maaf. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah banyak memberikan maaf ini kepada manusia. Tapi kalau Allah mau, dihabiskan semuanya. Termasuk orang-orang yang soleh, yang tidak berbuat dosa, kena juga. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan kita banyak orang-orang saleh? Naam, idza kathural khabath. Iya, apabila sudah banyak orang berbuat kejelekan, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zina, al-khabath, homo, Allah habiskan semuanya. Ini pertanyaan dari istri Nabi. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Anahliku wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan sedangkan di antara kita banyak orang saleh, banyak yang salat? Nabi menjawab, "Na'am." Iya, akan dibinasakan semuanya idza kathural khabath. Apabila sudah banyak kejelekan, arti perbuatan dosa, zina, homo dan yang lain yang dilakukan oleh manusia, dihancurkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Karena langit dan bumi ini semuanya milik Allah. Seandainya nih Allah mengadab semua yang ada di muka bumi ini, Allah tidak zalim. Karena langit milik Allah, bumi milik Allah, yang memberikan rezeki Allah. Kita ini semua milik Allah. Allah punya hak. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat di Syarah Akidah di halaman 342, Allah berfirman bahwa Allah enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah enggak pernah berbuat zalim. Kalau seandainya Allah azab, Allah enggak zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim." Rasulullah SAW bersabda, jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Jika seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya Allah itu benar-benar baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hadis ini dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi kalau Allah mau azab semuanya, Allah enggak zalim. Yang ketiga, jadi yang kedua, bencana, musibah, petaka dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat oleh manusia. Yang ketiga, di antara hikmah musibah, petaka, bencana dan yang lainnya, agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia bertaubat kepada Allah, agar manusia mendekat kepada Allah. Untuk melihat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 42 sampai ayat 44.
Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dan sungguh kami telah utus pada umat-umat sebelum kalian. Kami menguji mereka dengan apa? Dengan kesusahan, kesulitan, kemelaratan, kemiskinan, dan juga penyakit. La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka berdoa kepada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, seandainya ketika datang kepada mereka itu bencana, petaka, tadarra'u, mereka berdoa dan kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, mereka enggak kembali, tetapi justru hati mereka keras. Wa zayyanahu syaitanu ma kanu ma'malun, setan menghiasi mereka apa yang mereka kerjakan. Dianggap semua amal mereka itu indah. Falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka sudah lupa dengan apa yang diperingatkan oleh para nabi dan para rasul, diingatkan, tetap mereka lupa dengan peringatan itu. Untuk sekarang para dai mengingatkan, tapi mereka tetap lupa. Kemudian apa? Fatahna 'alaihim abwaab kulli, dibukakan semua pintu Allah. Dibukakan pintu-pintu kesenangan, segala macam semua dibukakan, dibiarkan sama Allah. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila sudah mereka bergembira dengan apa yang dikasih, apa aja bentuknya, kenikmatan, kesenangan, harta, dunia, segala macam sudah, mereka bergembira, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba, fa idza hum mublisun, tiba-tiba mereka tercengang akibat dosa. Antum lihat kejadian apa aja, apakah itu wabah, apakah itu longsor, orang sedang tidur tiba-tiba tenggelam. Kemudian juga gempa, orang sedang lagi enak tidur, gempa datang, roboh rumahnya, tertimpa dia dengan mereka lagi enak tidur, datang banjir sampai hanyut rumahnya, hanyut juga dirinya, hanyut juga bayi. Ini Allah sudah perlihatkan semuanya. Allah sudah perlihatkan supaya manusia kembali kepada Allah. Hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Allah sudah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar mereka itu kembali. Jadi disebutkan tentang ayat ini dalam tafsir Ibnu Jarir, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Yang di ayat 42 tadi, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, al-ba'sa itu kemiskinan, kesempitan kehidupan, wadharra berupa penyakit dan juga bencana. Artinya Allah berikan kepada mereka itu agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah, agar mereka merendahkan diri hanya kepada Allah dan taat dan kembali kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Begitu juga dalam kitab yang lain disebutkan bahwa bencana-bencana itu mestinya membuka kesadaran manusia bahwa manusia ini lemah, tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Mestinya dengan musibah itu membuat kita ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, musibah yang membuatmu ingat kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lupa untuk mengingat Allah. Musibah yang membuatmu ingat kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuat kamu lupa kepada Allah Taala. Jadi seorang mukmin yang harus ingat dengan musibah petaka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak orang yang kemudian dia tambah maksiat. Tambah maksiat, udah banyak bencana, banyak petaka, banyak yang masih berbuat maksiat. Orang yang seperti ini diberikan kesenangan tapi tetap dia berbuat maksiat, ini namanya apa? Istidraj. Diulur sama Allah, dibiarkan. Nanti tiba-tiba Allah adab. Seperti di ayat 44-nya Allah sebutkan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asih ma yuhibb, fa inna ma huwa istidrajun." Thumma tala Rasulullah falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Nabi SAW, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang ia senangi, pada hamba tersebut banyak bermaksiat, maka itu merupakan istidraj. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat dalam surah Al-An'am yang tadi kita baca, ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa, tercengang mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Makanya ini banyak orang-orang berbuat maksiat, kemudian Allah adab mereka, diberikan bencana, petaka tiba-tiba, karena mereka berbuat dosa maksiat, berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Dan juga ini peringatan. Maka yang keempat, jangan merasa aman dengan adab Allah. Banyak orang-orang yang tidak terkena bencana, yang tidak terkena banjir, ini merasa aman. Ini perhatikan, jangan merasa aman. Antum lihat dalam surah Al-A'raf di ayat 97 sampai ayat 99. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Allah berfirman, apakah penduduk desa, penduduk kota merasa aman akan datang kepada mereka azab kami, siksa kami di waktu malam, di saat mereka sedang tidur. Awa amin ahlul qura yatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota itu merasa aman akan datang kepada mereka azab kami di waktu duha, di saat mereka sedang bermain. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, dan tidak merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Makanya kita nggak boleh merasa aman, meskipun tidak terkena banjir, tidak terkena gempa atau yang lainnya. Jangan merasa aman, karena datangnya azab Allah, siksa Allah dengan tiba-tiba. Di sekeliling kita yang kita lihat ini banyak orang berbuat dosa dan maksiat. Sekeliling kita banyak orang berbuat dosa, besar dosa dan maksiat mereka. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Makanya orang beriman itu tidak merasa aman. Terus takut kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf dan dijauhkan dari malapetaka. Al afiyah, dijauhkan dari malapetaka, dari malapetaka di dunia maupun di akhirat. Minta kepada Allah. Itu yang Nabi wasiatkan dan nasihati kepada sahabat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ya Abbas, sallallahu al-afwa wal afiyah. Wahai Abbas, minta kepada Allah al-afwa wal afiyah. Minta terus. Dan itu yang kita baca di waktu pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa sampai akhir. Itu yang kita minta setiap hari. Itu baca terus itu. Minta al-afwa wal afiyah. Yang kelima, kewajiban kaum muslimin
untuk taubat. Muslimin dan muslimat taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi kalau sudah kita lihat terjadi yang seperti ini, ya taubat kita. Taubat. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas, taubat kepada Allah atas semua dosa. Jadi kita ini banyak dosa. Jadi jangan merasa aman, oh kita nggak datang ini petaka, nggak datang bencana. Jangan mengharapkan. Jangan. Minta al-afwa wal-afiyah, taubat kepada Allah atas semua dosa. Semuanya. Baik yang terkena bencana maupun tidak terkena bencana, taubat kepada Allah SWT. Taubat. Terus bertaubat kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Taubatlah kepada Allah wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia. Dalam surah An-Nur di ayat 31. Bahkan juga para nabi dan para rasul menyuruh umatnya untuk bertobat. Sudah sebagaimana kita ketahui, mereka ini orang-orang kafir disuruh mereka kembali kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bertaubat. Allah berfirman dalam surah Hud. Surah Hud ayat 3. Wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Istighfarlah kalian kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Allah akan berikan kesenangan kalian sampai waktu yang ditentukan. Dan Allah akan berikan setiap orang yang punya karunia, diberikan karunia oleh Allah. Jika kalian berpaling, sesungguhnya aku takut kepada kalian adab yang besar. Adab hari yang besar. Jadi para nabi tetap mengingatkan umatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat di surah Hud tentang kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh di ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawwalu mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah, kemudian taubatlah kepadanya. Allah akan turunkan dari langit hujan yang terus menerus, dan Allah akan menambah kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Dan jangan kalian berpaling dalam berbuat dosa. Jangan berpaling dengan berbuat dosa, jangan. Ini nasihat Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian nasihat Nabi Saleh kepada kaum Thamud di ayat 61. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka yaitu kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah saja, tidak ada ilah yang lain melainkan hanya Allah. Allah yang menciptakan kalian dari bumi, Allah yang menjadikan kalian untuk meramaikan bumi ini. Maka mintalah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat dan menjawab doa hamba-hambanya. Disuruh kaumnya untuk taubat. Jadi kewajiban kita untuk taubat kepada Allah atas semua dosa. Taubat setiap hari. Bab Nabi SAW setiap hari bertaubat kepada Allah. Nabi menyuruh kita untuk taubat dan Nabi bertaubat kepada Allah setiap hari. Kemudian yang keenam kewajiban kaum muslimin untuk saling tolong menolong. Semuanya ini. Sebab Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi tolong menolong semuanya, bantu segera. Yang paling wajib di sini pemerintah. Pemerintah wajib ini. Ketika terjadi bencana, pemerintah dengan semua pejabat yang terkait untuk turun, nggak boleh diam dia, untuk membantu. Gitu. Semuanya. Bapak ada yang jelas-jelas mati, ada yang luka,
ada yang rumahnya hancur, ada yang banyak lagi yang lain. Itu harus dibantu. Ada juga yang lapar, ada yang dia pakai baju sudah berhari-hari karena kebanjiran, nggak ada lagi yang dipakai. Itu harus dikasih untuk dia pakaiannya, untuk dia tidur, selamanya. Itu kewajiban pemerintah. Pertama kali pemerintah, baru kemudian setelah itu kaum muslimin membantu, wajib. Dan ini amanah. Semuanya harus segera. Dan kalau seandainya ada yang ingin menyumbang, ya cari tempat yang amanah. Jangan semua mendirikan posko, jangan. Sekarang ada bencana semua mendirikan posko. Maksudnya yang tertentu aja, yang memang amanah diberikan. Karena banyak kita lihat sekarang ini bantuan-bantuan itu nggak sampai, gitu. Dan juga uang yang masuk ke rekening juga nggak sampai. Ini kan khianat, nggak boleh. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita banyak doa, berzikir kepada Allah, ibadah, munajat, kembali kepada Allah. Di antara doa-doa yang perlu dibaca, nanti antum catat di buku doa dan wirid ya. Antum catat di buku doa dan wirid di halaman 293, doa berlindung dari musibah dan bencana. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat, dari berubahnya afiat, dari hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba, dan dari seluruh kemarahanmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika, ya Allah aku berlindung padamu dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatika, dan juga dari berubahnya afiat, dari kesejahteraan berubah, wa fujaati ni'matika, dan aku berlindung padamu dari hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba, hukuman Allah yang datang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung padamu dari semua kemurkaanmu ya Allah. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Abu Daud dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Juga di halaman 295 di buku doa dan wirid, doa agar diselamatkan dari kehinaan dan bencana. Itu Nabi berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya Allah aku berlindung pada Engkau dari susahnya bala, susahnya bencana. Wa darakis syaqa, dan tertimpa kesengsaraan. Wa su'il qada, dan juga keburukan qada. Wa syamatil a'da, dan kegembiraan para musuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini doa-doa yang kita baca itu diantaranya. Kalau berkaitan dengan penyakit, untuk melihat di halaman 304 di buku doa dan wirid. Berkaitan dengan penyakit, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari penyakit sopak, penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, kusta, dan keburukan segala penyakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Itu diantara doa-doa yang bisa kita baca, dan juga diantaranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihilangkan kita dari berbagai macam kesulitan, kesusahan. Maka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus ulang-ulang itu. Doanya Nabi Yunus alaihi salam
dan juga minta kepada rahmat Allah SWT agar dimudahkan semua urusan. Itu diantara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada orang-orang yang ditimpa penyakit kesembuhan dan juga yang ditimpa bencana, Allah memberikan kepada mereka jalan keluar yang terbaik buat mereka, dan juga mereka diberikan oleh Allah yang meninggal itu husnul khatimah, dan yang lainnya dari kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.